videonya dibuka dan suaranya di-mute. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Engkau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu, menyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Terpuji namamu kekal selamanya. Mari naikkan pujian ini. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu, menyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari lebih lain katakan, kami memujimu Tuhan. Aku memujimu. Aku menyembahmu, menyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love. You're rich in love, and You slow to anger. Your name is great and is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. Let thousand reasons for my heart to find. Mari sama-sama katakan, bless the Lord, oh my soul, yeah, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name.
come, still my soul will sing your ending. 10,000 reasons for my forevermore. Nyatakan sama-sama. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. We say we worship your holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Mari ada beberapa menit ke depan kita sembah Dia. Diberkati namamu yang kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib. You are worthy to be praised. Kau layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat. Aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Terpuji-puji namamu Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Saya serahkan pada Pak Thompson. Pastor Thompson, silakan. Baik, Shalom Bapak Ibu. Terima kasih buat partisipasinya, kehadirannya di dalam kelas pembinaan fathering yang kita mulai pada hari ini. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kelas fathering ini, pembinaan ini akan kita lakukan sepanjang bulan Juni setiap hari Senin di waktu jam 18 WIB. Yang mendaftar kurang lebih dari 100 peserta, tapi yang hadir hari ini baru 63, berarti sudah 50% ke atas. Itu sebabnya buat para PIC dan Korwil yang merekomendasi anggotanya untuk hadir dalam kelas ini, kalau belum masuk hari ini, supaya bersegera mereka disuruh masuk. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui tentu ada aturan-aturan sepanjang kita mengikuti kelas ini, ada aturan-aturannya. Diharapkan sepanjang penyampaian materi nanti semua unmute semua ya, Bapak Ibu tolong kerjasamanya. Tidak ada yang membuka dan berbisik-bisik. Kemudian nanti ada 1 jam nanti Bang Jo akan menyampaikan materi buat kita. Dan setelah itu nanti diberi ruang tanya jawab buat kita tentang materi yang disampaikan. Dan nanti waktu yang diberikan untuk tanya jawab adalah kurang lebih
50 menit, dan nanti setelah itu nanti di closing statement dari Bang Jo, lalu nanti kita tutup materi ini. Dan diharapkan Bapak Ibu yang mengikuti pembinaan kelas fathering ini supaya tidak absen, diharapkan. Karena nanti kalau Bapak Ibu tidak satu hari miss, nanti itu repot itu. Tadi kita sudah sepakat bagi mereka yang mengikuti yang sudah terdaftar tapi tidak mengikuti kelas ini sampai selesai, maka kalau dia diminta rekaman kita tidak berikan. Jadi hanya mereka yang menuntaskan kelas ini sampai selesai, dan mungkin diantaranya tidak bisa mengikuti karena sesuatu, baru nanti kepada mereka diberikan rekaman video di mana mereka tidak bisa hadir. Baik, sekali lagi terima kasih Bang Jo yang jauh-jauh dari Australia bisa melayani kita malam hari ini. Tentu Bapak Ibu kita sudah kenal Bang Jo ini, Pastor Jonathan Patyasina. Beliau sekarang melayani di Australia bersama dengan Ibu. Dan sejak usia 18 tahun beliau sudah terpanggil melayani Tuhan dan melayani generasi ini, pemuritan, dan dia rindu ada satu generasi Daud yang melayani bangsa ini untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, judul kita memang adalah fathering, tapi ada beberapa kaum Hawa yang bertanya, saya nggak ikut karena itu adalah fathering, itu pikirannya kali mungkin untuk bapak-bapak. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa semua Bapak Ibu yang hadir malam ini, Bapak Ibu adalah orang yang tepat untuk mengikuti kelas pembinaan fathering ini, karena materi fathering ini adalah ada kaitannya juga dengan menuntaskan amanat agung. Saya berbicara menuntaskan amanat agung juga tidak lepas daripada pemuritan. Jadi Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu adalah wanita, adalah orang-orang tepat mengikuti kelas pembinaan ini. Baik, waktu dan tempat kita serahkan buat Bang Jo. Mari kita sambut, kita beri aplaus buat Bang Jo. Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Apa kabar? Saya berharap semuanya sehat-sehat. Bolehkah jempolnya saya lihat dulu? Puji Tuhan. Semua kelihatannya berbahagia. Jadi kita berharap bahwa malam hari ini Tuhan akan berbicara pada kita sekalian. Sekalipun pengajaran ini tentu saya sudah mengajar pembapaan sudah 25 tahun barangkali lamanya ya. Mungkin lebih kali. Ya. Mungkin lebih dari 25 tahun. Tapi ya saya melihat bahwa kebenaran ini sangat penting ya. Jadi ini saya sampai pada titik ini hari ini saya harus katakan bahwa waktu saya bertemu dengan kebenaran ini seperti sebuah pewahyuan yang menjadi apa itu? Menjadi tuntunan sampai banyak sekali pewahyuan yang terbuka sampai pada apa yang kita kenali sampai hari ini. Nah, sampai sekarang saya masih tetap seorang bapak, ya saya bapak. Saya punya 2 orang anak. Saya membapai banyak orang. Saya menjadi bapak, mentor, saya menjadi pelatih, coach buat mereka. Saya dalam pelayanan selalu menggunakan metode ini sebagai cara yang terbaik. Bahkan dalam pemuritan yang kami kerjakan, saya menggunakan cara ini. So it's been sudah merupakan sesuatu yang ada di darah daging saya kalau berbicara mengenai pembapaan ini. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh, saya mau cerita dulu pada saudara bahwa saya mungkin adalah hampir sama dengan banyak dari bapak-bapak yang hadir di sini. Ya, kalau usia saudara sekarang mid-50s, ya mungkin 56, mungkin 5 sampai 60 lebih kali. Kita adalah generasi yang mungkin tidak pernah mengalami fathering dengan baik.
di gereja, ya. Apalagi kalau saudara dari gereja kalangan Pentecostal Charismatics, ya. Karena yang ada di dalamnya nggak ada pembapaan, yang ada adalah pendeta dan pengerja, gitu kan? Ya, saudara jadi pengerja, ya. Saudara, pokoknya itu proses yang diciptakan untuk bertahun-tahun lamanya. Jadi saya pun ada di frame itu. Jadi kita for years selamanya hubungan kerja. Kita mesti buat itu. Pokoknya tunduk, pokoknya taat. Ya udah gitu. Semua itu kita kerjakan dengan baik. Cuman masalahnya ada banyak hal yang tidak bisa menembus ke hati, yang kemudian waktu kita mulai mengerti banyak, akhirnya kita pergi gereja pecah, gereja pisah, orang kemudian memulai pelayanan yang baru, dan hal tersebut berulang-ulang kali terjadi. Nah, saya harus bilang bahwa saya bersyukur menemukan pemimpin rohani yang kemudian mulai memutuskan. Sekalipun kita tahu bahwa beliau bergumul dengan isu ini. Sebab beliau juga dikecewakan oleh bapaknya. Bapak rohaninya kecewakan dia. Jadi waduh, itu banyak sekali. Jadi kemudian kita berupaya keras untuk masuk. Dan saya bersyukur saya termasuk orang yang kemudian mengalami pelayanan pembapaan yang baik dari Pak Sam Sakota yang ada di Tawangmangu. Dan saya kemudian harus bilang bahwa kemudian saya menemukan sebuah teladan yang baik dalam keluarga, dalam penata layanan keuangan. Ada banyak hal yang saya belajar. Ya, jadi saya kemudian punya gambar, punya paradigma. Nanti kita akan bahas beberapa hal mengenai hal tersebut. Jadi begini, setelah kemudian kita sadar hal tersebut, ya, saya kemudian mulai mengembangkan pelayanan ini. Dan waktu saya mulai belajar ke luar negeri, saya mulai temukan isu itu jelas banget. Ya, saya bisa ketemu orang yang mau doa Bapa kami aja, mereka nggak bisa. Mereka nggak bisa menyebut Tuhan sebagai Bapa mereka. Nggak bisa. Saya coba panggil Tuhan Bapa, nggak bisa. Kenapa? Karena gambar bapaknya dia itu jahat, curang, berselingkuh. Gambar bapaknya bukan gambar Bapa, dipanggil Bapa di sorga. Itu gambarnya. Itu gambar yang dibawa. Jadi kemudian kita mengalami banyak sekali luka-luka dalam batin disebabkan karena ketiadaan ayah. Dan dalam penelitian tentunya sampai akhir abad lalu, tahun 97 saya baca sebuah buku yang ditulis oleh Al Gore. Al Gore itu adalah bekas wakil presiden Amerika Serikat di zaman Bill Clinton. Ya, dia menulis sebuah buku The Absentees of the Father. Dia menulis, setelah membahas banyak sekali tinjauan, bicara dengan pakar kriminologi, pakar sosiologi, pakar antropologi, berbicara mengenai mengapa kota New York, secara khusus di Bronx, New York itu sangat jahat. Pembunuhan terjadi, anak jadi nakal, terlibat drugs, banyak sekali. Kemudian dia menarik sebuah kesimpulan. Ada banyak sebabnya, tapi kesimpulan teratas adalah ketiadaan ayah di dalam rumah telah merupakan penyebab hal tersebut. Nah, ya kemudian tentu saudara tahu sejak saya mulai terlibat di dalam pelayanan, saya kemudian mulai melakukan pendekatan yang lebih kepada fathering. Ya, semua saking nyamannya berada pendekatan pada fathering, kadang-kala kita sudah sukar masuk kepada sebuah struktur yang terlalu struktur organisasi yang terlalu kuat, karena fathering kadang-kala hubungannya terlalu informal. Jadi kemudian kadang-kala itu menjadi masalah. Tapi saya telah melihat ada banyak generasi muda yang disembuhkan, ada banyak pemimpin-pemimpin baru yang muncul dengan pemahaman yang baru. Lalu kita akan mulai. Ya, saya akan segera memulai dan saya berharap saya bisa share screen pada saudara. Saya akan share screen dengan whiteboard saya. Itu akan muncul pada saudara. Ada whiteboard. Nah, saudara lihat di situ saya fathering, ya, Bapak. Kita akan membahas tentang Bapak tentunya. Jadi saudara akan mendapatkan kata ini, Bapak, Father.
Ava atau Aba, atau kemudian bahasa Yunani pater, ya, bahasa Latin fundus. Ini adalah nama-nama yang saya catat pada saudara. Arti Bapa sebenarnya adalah sumber. Jadi kalau kita berbicara pembapaan, kita nggak ada urusannya sama gender, atau tidak ada urusannya sama jenis kelamin seseorang, ya. Kita tidak berbicara tentang sexual gender. Jadi karena Bapa nggak ada urusannya sama itu, karena Bapa sumber, ya kan. Jadi kalau orang tanya pada saudara jenis kelaminnya Tuhan siapa, saudara bingung kan? Kita bisa jawab hal tersebut. Dia Bapa, ya. Dia tidak punya gender, ya. Jadi jelas Bapa nor male nor female, ya. Sekalipun di dalam pembahasannya menggunakan kata misalnya Bapa, dia kelihatan sebagai male orientation, tapi itu nggak ada hubungannya dengan male dominating culture yang ada, atau apa kita sebut sebagai dominasi laki-laki dalam kehidupan ini. Nggak ada urusannya sama itu. Sebab Bapa kita tidak berpikir demikian. Nanti kita coba bahas. Jadi Bapa adalah sumber. Kata Bapa itu sumber, ya. Father sama ayah. Kata Aba juga artinya sumber. Pater juga sama. Kecuali fundus punya arti. Fundus punya arti apa? Fondasi. Dasar. Foundation. dari banyak terjemahan. Tapi sebenarnya arti utamanya adalah sumber. Jadi pernah dengar kata ini, God is the father of all creation. He is the source of all creation. Jadi Bapa itu adalah source, ya. Jadi dia adalah source. Maksudnya saya kasih tinta merah di sini supaya saudara bisa lihat source. Dia adalah sumbernya. Jadi Bapa merupakan sumber segala sesuatu. Segala sesuatu muncul dari dia. Itu artinya Bapa. Oke. Nah, di dalam beberapa translation, kata Bapa selalu dihubungkan sebagai pribadi yang penuh kasih sayang dan seterusnya, ya tak? Tapi kata Bapa artinya sumber. Dia sumber dari semuanya. Nah, masalahnya adalah iblis tahu persis. Jadi Bapa itu menyatakan dirinya kepada manusia. Ya kan? Nah, manusia pertama itu menjadi pribadi yang menggambarkan siapa Bapa itu. Nah, makanya kita menemukan statement ini. Kita menemukan statement ini di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 1, kalau sudah baca, kitab Kejadian pasalnya yang pertama, saudara akan menemukan di dalamnya bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Alkitab berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya tidak perlu jelaskan lebih panjang pada saudara-saudara sekalian, sebab ini akan berurusan dengan apa yang saya sebut sebagai dasar bahwa Allah kita adalah Bapa yang berhati. Dia adalah Allah yang berhati Bapa, tapi dia juga Allah yang berhati Ibu, karena itu jelas. Dia menjadikan apa? Pria dan wanita, laki-laki dan perempuan menurut gambar. Jelas. Jadi, nah dengar, saya tidak bilang bahwa Allah adalah ibu, saya nggak bilang. Saya bilang Allah berhati ibu, sama seperti dia berhati Bapa, gitu ya. Tapi kalau dibilang dia Bapa, dia sumber, itu artinya sumber. Tapi kalau Bapak yang adalah ayah dari anak-anak, itu different story kan. Itu berbicara, sudah ada itu gendernya. Nah mari kita lihat Kejadian 1 ayatnya yang ke-26 terlebih dahulu. Yuk kita lihat ayat tersebut. Kejadian 1
ayatnya ke-26. Baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Oke. Saya tulis baik-baik ya. Jadi manusia diciptakan dalam gambar siapa? Kita. Oke. Siapa kita itu? Siapa kita itu? Kecuali saudara adalah bukan aliran Trinitarian, sudah akan susah. Sebab kita ini tentu adalah apa yang kita kenal sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau bahasa perjanjian lama adalah Allah, Firman, dan Roh. Itu jelas, itu bahasa kitab Kejadian. You know that Kejadian 1 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Itu kita dibilang bahwa manusia diciptakan menurut gambar kita. Oke. Akan tetapi, ini dia. Saya harus katakan kepada saudara. Tuhan telah memutuskan, dan ini Alkitab yang tulis, bukan saya yang tulis. Ini kita sebut sebagai pemikiran awal Tuhan. Ini original intention dari Tuhan, bahwa waktu Tuhan menjadikan manusia itu, Tuhan telah memilih yang menjadi gambar manusia itu harusnya adalah Allah anak atau gambar anak. Betul ya? Dari mana kita dapat ini? Itu Paulus yang jelaskan di dalam Roma, ya, kitab Roma 8 ayat 29, ya. Jadi gini, manusia punya gambar itu adalah anak. Jadi nanti kita akan paham bahwa tujuan manusia nanti itu adalah menjadi seperti gambaran anak. Itu udah pasti. Ya, itu udah pasti, ya. Tidak dinyatakan sebagai gambar Bapa atau gambar Roh Kudus, tapi digambarkan sebagai gambaran anak. Makanya anak akan kepenuhan Bapa dan Roh. Itu kan kita sudah tahu ceritanya itu. Tapi kita tidak mau ke situ. Saya sekarang mau gambarkan dulu supaya saudara paham mengapa kita tidak berbicara isu gender di sini, tapi kita berbicara isu menyatakan Bapa sebagai sumber, ya. Oke. Nah, sekarang Roma 8 ayat 29 kalau saudara baca, sebab Alkitab berkata, semua orang yang dipilihnya dari semulanya ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran apa? Anaknya. Ya, coba saudara baca ayat tersebut, ya. Kita baca ayat tersebut. Saudara bawa Alkitab kan? Masa Sumda bawa Alkitab sih? Bawa apa sih, ya? Roma pasalnya yang ke-8 ayat 29. Itu Paulus yang bilang. Sebab semua orang yang dipilihnya dari kapan? Dari semula. Jadi waktu dia jadikan ini dipilih dari semula, itu jelas. Dipilih dari semula. Alkitab bilang begini, mereka itu juga ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Gitu. Jadi itu jelas dari semula. Jadi ini original intention dari Tuhan. Jadi ini pemikiran original dari semula. Ini bukan baru belakangan, tapi udah dari semula. Nah, kita udah dapat pacaran bahwa manusia punya gambar itu adalah gambar anak. Apa artinya anak? Ya, kita jelaskan. Tadi kita sudah bahas Bapa. Kalau anak artinya, supaya sudah tahu, supaya dapat dengan mudah. Anak, kalau Bapa kan source, kita udah tahu tadi dia, Bapa itu sumber. Tahu nggak artinya anak apa? Diambil dari sumber, itu artinya anak. Ya, no joke. Arti anak adalah diambil dari sumber. Taken from the source, itu arti anak. Diambil dari sumber. Oh, itu jelas. Ya. Makanya kalau Yesus bilang aku dan Bapa satu, ya iya. Sama sumbernya. Ya kan? Jadi gambarannya itu seperti gimana ya? Mungkin seperti ini kali ya. Kalau saya kasih gambaran buat saudara. Oke, gambarannya kayak gini. Bisa lihat ini enggak ya? Bisa ya?
Oke, ini lebih besar dari yang ini. Oke. Ini besar, ini Bapa. Oke. Gelas yang agak besar ini Bapa. Ini mangkok kopi saya ini anak. Oke. Nah, Alkitab bilang bahwa Bapa dan anak itu satu. Waktu Bapa anak turun ke bumi, mereka satu. Dan Yesus bilang begini, barang siapa melihat aku, dia melihat anak. Kan sama kalau begini. Karena anak itu punya pengertian diambil dari Bapa. Oke. Jadi kalau saya rasa anak di sini, sama sama ini. Karena sama. Gitu aja. Jadi pemahamannya adalah sederhana seperti itu, bahwa arti anak diambil dari sumber. Itulah kira-kira bahasanya. Oke. Nah, kalau sudah paham hal tersebut, nah ini dia. Kalau kita mengerti prinsip ini udah gampang kita ketahui bahwa waktu manusia dijadikan di muka bumi ini, Adam disebut apa? Kalau ada yang tahu. Adam juga anak. Iya. Dia disebut sebagai Adam yang pertama. Yesus juga anak. Betul ya? Sekali besar semuanya ini. Tapi dia disebut sebagai Adam yang terakhir. Bukan Adam yang kedua, nanti ada yang ketiga, keempat. Enggak, ini Adam yang terakhir. Artinya dia merupakan manusia, anak Allah yang kemudian menjadi gambar. Makanya kita bilang di dunia ini ada dua race. Ada dua keturunan. Keturunan dari Adam yang pertama jatuh dalam dosa, dan Adam yang kedua. Atau Adam yang terakhir, bukan Adam yang kedua. Itu bahasa yang dipakai adalah Adam yang terakhir. Makanya kemudian kita mengerti betul bahwa Adam yang adalah anak Allah. Kalau saudara mau tahu bahwa Adam disebut sebagai anak Allah, saudara baca silsilah yang ditulis oleh Injil Lukas. Ya, kalau Injil Matius kan dimulai dari Abraham tuh ke bawah. Kalau Injil Lukas mulai dari Yesus ke atas. Di endingnya itu di Injil Lukas ditulis begini, bahwa silsilahnya adalah anak Z, anak Adam, anak Allah. Jadi Adam itu anak Allah. Ya, Adam itu adalah anak Allah. Jadi jelas. Logik berpikirnya kita udah jelas bahwa dari sinilah kemudian kita paham bahwa Allah kita, atau yang kita sebut dengan Bapa tadi, itu baru dikenal sebagai Bapa. Karena waktu dia masih Allah, dikenal sebagai kata Allah. Ini kan berasal dari bahasa, ini kan berarti jamak ya. Ada akhiran imnya itu jamak. Makanya di sini tidak menunjukkan ada jadi waktu dia ciptakan ya jamak juga. Tapi kemudian waktu membahas Kejadian pasal 2, ada perbedaan antara Kejadian 1 dan Kejadian 2. Itu ada bedanya. Kalau Kejadian 1, nama Allah di situ Elohim. Diterjemahkan dalam Alkitab kita Allah. Tapi di Kejadian 2, sudah bukan Elohim lagi nama yang dipakai. Namanya udah JHVH. Diterjemahkan dengan kata ini. Tuhan huruf besar semuanya. Oke. Saya nggak tahu bacanya apa ini, tapi saya panggil aja JHVH. 4 huruf kudus ini. Nah, inilah yang kemudian dikenal sebagai Father, Bapa. Oke. Nah, kita kemudian paham kalau berbicara Elohim atau Allah itu adalah Allah pencipta. Tapi kalau sudah berbicara JHVH, ini sudah Tuhan covenant. Ini sudah Allah covenant. Ini udah covenant, perjanjian. Makanya dia disebut Father. Dia adalah Bapa. Dia punya sekarang ini nama covenant. Ya, nah, semua orang bisa panggil nama ini. Ya, bahkan orang Israel juga tidak bisa sebut nama ini. Makanya mereka kemudian ganti namanya dengan memakai kata Adonai.
Nanti saudara akan temukan nama ini di Kejadian pasalnya yang ke-15. Tapi basically, saudara bisa melihat bahwa nanti di pasal 2, baru kata JHVH kemudian menjadi father buat Adam. Karena disinilah hubungannya terjadi. Oke. Jadi dengan Allah pencipta, manusia sebenarnya nggak bisa terhitung berbuat kesalahan atau tidak. Sebab dengan Allah pencipta, ini adalah padahal satu Allah ini ya, bukan Allah yang beda ya, Allah yang sama. Cuma namanya Elohim ini berurusan dengan menciptakan semuanya. Tapi begitu masuk Kejadian 2, ini namanya kemudian menjadi JHVH. Kalau dia kemudian menyebutkan JHVH Elohim, maka dia akan diterjemahkan dengan tulisannya seperti ini. Tuhan huruf besar dengan Allah. Ya, itu sudah akan lihat di Kejadian 2 muncul berulang-ulang kali kata tersebut. Nah, oke. Saya sudah menjelaskan kepada saudara asal-usul kata dari Bapa muncul dari mana. Jadi, dari Kejadian 2 lah kita harus membahas tentang bagaimana fathering berlaku. Itu jelas. Nah, sebagai Allah yang sumber itu Kejadian 1. Dia adalah sumber segala sesuatu, ya. Tapi begitu dia masuk ke hubungan dengan manusia secara langsung, dia menjadi father. Di mana Adam itu memiliki hubungan bapa dan anak dengan dia. Nah, itu jelas hubungannya, hubungan spesifik. Itu adalah hubungan covenant namanya. Nah, kalau saudara baca Alkitab itu namanya Adamic Covenant. Tuhan punya perjanjian dengan Adam. Nah, kita sudah lihat hal ini. Sekarang kita pengen tarik ke depan untuk melihat perlahan-lahan apa yang terjadi. Jadi waktu Adam jatuh di dalam dosa, itu berurusan sama JHVH, ya. Jadi dia memutuskan untuk tidak mau menjadikan Tuhan sebagai bapaknya. Dia memutuskan memilih yang lain menjadi bapaknya. Nah, kira-kira itu yang terjadi pada saat kejatuhan. Karena begini, coba kita lihat ceritanya. Ingat bahwa mereka berdua nanti jatuh setelah di Kejadian pasalnya yang ke-3, correct? Kejadian pasalnya yang ke-3. Kejadian pasal yang ke-3, coba kita lihat. Supaya saudara kemudian mengerti apa yang terjadi di Kejadian pasalnya yang ke-3 tersebut. Nah, lihat sejak Kejadian pasal 2, kata Tuhan disandingkan dengan kata Allah itu muncul terus. Tuhan Allah. Ya, Tuhan Allah. Tapi kemudian kalau cuma referring pada Tuhan saja, biasanya mereka menggunakan kata Allah. Misalnya di ayatnya ketiga, ayatnya menggunakan kata itu, mereka referring. Ayatnya yang kelima, Allah itu dipakai oleh siapa? Waktu iblis bicara pada perempuan menggunakan kata itu. Tetapi begitu referring kepada Tuhan dan tindakannya, selalu menggunakan kata Tuhan Allah. Sudah perhatikan nggak? Misalnya waktu iblis bicara, iblis cuma bicara Allah. Dia tidak menyebut Tuhan Allah. Karena itu dia tidak punya covenant, dia tidak punya hubungan. Dia tidak punya hubungan bapa dan anak. Tapi kalau misalnya kita baca di ayatnya yang ke-8 misalnya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. See, it's a different word kan? Katanya beda dengan apa yang dikatakan di atas. Betul ya? Kemudian muncul kata yang sama, ayatnya yang ke-8 2 kali, ayat 9 muncul lagi. Terus saudara bisa melihat itu, kemudian ayat 13 muncul lagi, ayat 14 muncul lagi. Semuanya udah mulai berbunyi kata itu. Tuhan Allah. Karena memang begitulah dia. Dia adalah Allah perjanjian. Jadi setiap kali saudara ketemu tulisan kata Tuhan dengan kata ini,
Guru besar itu berarti diterjemahkan dari ini kan, JHVH. Yang orang bilang Yahweh apa Jehovah, tapi ya itu JHVH. Itu 4 huruf kudus yang menyatakan Tuhan Allah ini. Nah, sekarang sampai pada titik ini sudah tahu bahwa Dialah Bapa. Dia adalah Bapa. Nah, waktu penciptaan kita tentu tahu tujuan Tuhan menciptakan manusia. Oke, tujuan Tuhan menciptakan manusia. Tujuan Tuhan menciptakan manusia Saudara masih ikuti saya ya? Masih enggak ya? Jempol dong. So, saya lihat papan tulis putih, saya nggak tahu ini masih ikuti nggak? Jangan-jangan sudah hilang lagi. Tadi saya lihat di sini ada yang bilang suara saya kecil. Saya sudah coba besarin tapi nggak bisa. Berarti ya nggak tahu bagaimana caranya. Tapi oke, masih bisa dengar tapi ya. Oke, siap. Pastor. Oke, siap. Saya lanjut ya. Apa tujuan Tuhan menjadikan manusia? Apa tujuan Tuhan menjadikan manusia? Kita lihat di Kejadian 1 ayat 26. Apa tujuannya? Tujuannya jelas kan? Nah, apa tujuan Tuhan menjadikan manusia? Nah, saya tulis di sini. Supaya dalam keserupaan dengan Allah atau Elohim, ya, manusia memerintah atau berkuasa. Siap? Sampai di sini kita oke? Memerintah dan berkuasa. Tapi ada kesurupannya dulu. Jangan sampai kita mau berkuasa tapi tidak mau keserupaan. Itu bencana. Jadi Tuhan mau keserupaan dulu baru berkuasa atau memerintah. Saya suka tanya orang, apa tujuan Allah jadikan manusia? Mereka langsung jawab, berkuasa. Salah, itu cuma 50% benarnya itu. Yang benarnya adalah dalam keserupaan dengan Allah baru berkuasa. Oke? Itu tujuannya. Jadi jelaskan tujuannya Tuhan dari awal itu sebenarnya adalah keserupaan. Ini merupakan tujuan Allah dari awalnya buat manusia. Nah, karena tujuannya keserupaan dengan Allah dan keserupaan itu sudah jelas. Kita sudah baca di Roma 8 tadi kan. Keserupaan ini adalah Yesus kan tandanya. Karena cuma serupanya harus dengan Allah anak. Jadi Yesus, kita harus bisa serupa dengan Yesus. Itu sudah dibuatkan dari awal. Itu nggak bisa diganggu gugat dari awal. Itu tujuan Tuhan menjadikan manusia. Berarti menyatakan keserupaan itu adalah hal yang utama. Menyatakan keserupaan. Oke. Menyatakan keserupaan dulu. Baru menjalankan pemerintahan. Ini yang disebut dengan kerajaan ya. Jadi kita menyatakan keserupaan dulu baru menjalankan pemerintahan. Oke? You show likeness then exercise. Ya itu. Exercise dominion. Itu yang harus dikerjakan oleh kita. Nah, simpan ini sebab ini penting karena nanti saudara bakal tahu kenapa penting sekali. Coba kita ulang lagi. Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa saudara? Siap. Gambar. Dan rupa. Ini penting. Ini berasal dari 2 kata yang sudah jelas. Selem dan ini ya demut. Selem dan demut ya. Nah, 2 kata ini
adalah kata yang penting. Jadi manusia itu setuju atau tidak, manusia itu adalah, saya sebut saja kata ini, ya. Manusia itu adalah makhluk gambar. Garis bawah kata gambar ini kata penting. Makhluk gambar. Dan ternyata memang benar. Manusia itu makhluk gambar. Sudah diatur bahwa manusia itu makhluk gambar. Mereka hanya melakukan apa yang tergambar di pikirannya. Mereka hanya melakukan apa yang tergambar di sini. Itu jelas. Kalau nggak tergambar di sini, mereka tidak akan buat. Padahal ini yang paling penting. Makanya Bapa itu perlu dinyatakan. Tuhan menjadikan manusia supaya manusia dapat menyatakan gambar Bapa. Betul kan? Itu jelas dong. Tuhan menjadikan manusia supaya manusia dapat menyatakan apa? Gambar Bapa. Itu jelas. Jadi manusia itu makhluk gambar. Wah, sejak saya mengerti hal ini, saya punya kehidupan berubah 100%. Dulu saya pikir ngajar cukup, nggak bisa. Keteladanan lebih penting daripada cuma sekedar pengajaran. Sebab semua anak-anak kita percaya ini udah benar. Anak-anak kita itu belajar dari apa yang dia lihat. Itu jelas. Manusia belajar dari apa yang dia lihat. Karena dia memang makhluk gambar. Apa yang dia lihat itu yang dia kerjakan. Makanya kekristenan, bahkan saya percaya kepemimpinan itu kalau disimpulkan dengan satu kata, itu bukan pengaruh. Kepemimpinan itu kalau disimpulkan dengan satu kata itu adalah teladan. Itu dia. Kalau orang suruh memilih saya, coba simpulkan kepemimpinan dalam sebuah kata. Jawabannya adalah teladan. Sebab orang melihat teladan hidupmu. Orang melihat apa yang kamu kerjakan. Kamu kalau melayani tidak cuma memindahkan pengetahuan. Kamu memindahkan gambar di kepala orang. Kalau kamu memuridkan orang, kamu tidak cuma sekedar ajar kebenaran firman Tuhan. Kamu memindahkan gambar di kepala mereka. Mereka melihat. Karena memang begitu manusia. Manusia itu adalah makhluk gambar. Dan gambar siapa yang mereka bawa? Gambar Bapa yang adalah sumber. Mereka membawa gambar Bapa. Supaya orang melihat manusia, orang melihat Bapa. Itu yang disebut dalam kata rupa. Kalau Selem itu berbicara tentang kesamaan atau kemiripan biologis ya. Itu bahasa Inggris bilang resemblance ya. Kalau saya sama anak saya mirip itu karena itu anak saya. Kita ada punya kemiripan biologis itu Selem. Tapi kalau demut ini adalah istilah yang menggambarkan tentang ini istilah kerajaan. Demut itu gini. Gambarnya gini. Kalau satu kerajaan mengalahkan kerajaan yang lain, begitu kerajaan yang menang ini menaklukkan kerajaan yang dikalahkan, hal pertama yang mereka buat apa? Kalau di zaman kita dirikan bendera bahwa wilayah ini sekarang wilayah negara yang benderanya ada di situ. Tapi zaman dahulu bukan bendera yang ditaruh. Zaman dahulu yang didirikan adalah patung-patung atau image. Patung-patung ini. Patung siapa? Patung raja yang menang. Patung raja dari kerajaan yang menang dinaikkan. Dengan kata lain dibilang begini. Gambar ini atau patung ini adalah yang berkuasa di atas daerah ini sekarang. Karena dia sekarang penguasanya. Itu patung namanya. Kata yang dipakai itu demut. Jadi patung itu menjadi representasi kekuasaan.
dia menjadi representasi dari raja itu. Jadi kita ini adalah representasinya Allah. Jadi orang atau makhluk apapun lihat kita, mereka harusnya lihat Allah. Nah itu gambaran yang kita perlu mengerti. Nah sekarang kita mau menuju kepada apa yang saya ingin katakan pada saudara. Kenapa Tuhan menjadikan manusia harus dalam rupanya? Dia punya tujuan dong. Supaya, ini dia. Pernah dengar di Habakuk ditulis, di kitab bilangan ditulis, kata ini, sudah cari sendiri ayatnya, ya, kata ini, bahwa bumi ini akan penuh dengan pengetahuan dan pengenalan akan Allah seperti air menutupi lautan. Itu Habakuk 2 ayat 14 tentunya. Bumi ini akan penuh dengan pengenalan akan Allah. Kenapa pengenalan? Karena pengenalan itu berhubungan dengan apa? Rupa. Berhubungan dengan wajah. Itu pengenalan namanya itu. Makanya diberitahukan bahwa bumi ini akan penuh dengan pengenalan itu. Berarti semua akan mengenal Allah. Padahal kan Allah nggak kelihatan. Kita tahu wujudnya Allah adalah roh. Ya kan? Makanya Tuhan memilih manusia sebagai caranya dia mewujudkan dirinya. Caranya dia menyatakan keadaannya. Disitulah kemudian manusia disebut sebagai gambar Allah. Makanya Tuhan tidak main-main jadikan manusia. Tuhan jadikan manusia, kalau saudara baca di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-8, ya, ayatnya yang ke-4 mungkin sampai 6. Apakah manusia sehingga engkau begitu mengindahkannya? Apakah anak manusia sehingga engkau selalu mengingatnya? Alkitab bilang ini, dan engkau menjadikannya hampir sama dengan Allah dan memahkotainya dengan kemuliaan. Ya, saya pakai tinta merah biar saudara ingat. Dan hormat dan kuasa. Wow, ini kata penting. Kemuliaan, hormat, dan kuasa. Itulah yang Tuhan berikan kepada manusia. Dan ini semua adalah istilah kerajaan. Ini namanya kita sebut sebagai kingdom term. Ini adalah istilah kerajaan. Nah, kalau saudara sudah mengerti hal ini, saya memang sengaja pelan-pelan dan saya mulai dari dasar sekali. Sebab disinilah kita mau meletakkan bahwa Tuhan mau gambar Bapa itu nyata buat dunia. Bahwa dia sumber. Dia raja di atas segala raja. Dia penguasa atas muka bumi ini. Bumi ini adalah milik kepunyaannya. Dia mau orang tahu itu. Lewat siapa? Lewat manusia. Tapi manusia jatuh, Pak. Manusia jatuh. Nah tentu sudah tahu kan? Saudara pasti sudah ingat Saudara pasti sudah ingat, ya kan? Waktu manusia jatuh, apa yang hilang? Gambar. Gambar Allah pada manusia hancur. Karena jelas, kalau apa yang Yesus katakan di Yohanes pasal 8 itu merujuk pada hal ini, saya yakin sekali. Sebab yang menjadi bapa manusia pada waktu itu ganti bapa. Iblis jadi bapa kita. Itu jelas. Oh ya, iblis jadi bapaknya kita. Sumber kita berubah. Gambar kita berubah. Manifestasi yang kita nyatakan juga berubah. Itulah dosa. Jadi dosa menukar gambar sehingga yang terjadi. Ini luar biasa banget sih di sini. Ya toh? Karena dosa itu ya, itu kan manusia jatuh, ya. Jatuh, kehilangan kemuliaan Allah atau lebih rendah dari kemuliaan Allah. Tapi ini gambar rusak. Manusia kehilangan gambar. Manusia kehilangan panutan.
Nah, begitu. Jadi Yesus datang buat apa coba? Menurut saudara Yesus datang buat apa? Cuma menebus dosa? Ya, itu salah satu bagiannya. Tapi jelas Yesus datang. Yuk kita baca ayatnya. Yohanes pasalnya yang pertama. Ayat 18. Yohanes pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-18. Nah tentu saudara paham betul kan. Cara penulisan Yohanes. Yohanes ini selalu kalau menulis. Dia mengembalikan pembacaannya kepada original ceritanya. Jadi makanya membaca kitab Yohanes kayak membaca kitab Kejadian kan. Pada mulanya gitu ya. Itu Yohanes tuh. Nah kalau sudah baca Injil Yohanes pasalnya yang pertama. Kita lompat aja baca di ayatnya. Ayatnya yang ke-18 langsung. Wah. Coba lihat kata yang dipilih ya. Itu kata hati-hati sekali yang dipilih di kata itu. Dibilang begini, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Nggak ada. Jadi nggak ada gambar. Tetapi, haleluya. Tetapi anak tunggal Allah. Siapa anak tunggal Allah itu? Yesus, jelas. Kristus. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, the bosom, itu menandakan kesatuan ya. Ke pangkuan Bapa loh kata yang dipilih. Dialah yang menyatakan gambar Allah. Dialah yang menyatakan. Kata menyatakan itu memanifestasikan karena dia gambar. Ya, dia tidak menyuarakan, dia menyatakan. Nah, tentu sudah bisa baca di Alkitab bahwa yang menjadi gambar Allah itu adalah Yesus. Kolose pasal 1 ayat 15. Coba kita lihat ayat tersebut. Kolose. Itu jelas kok kata yang dibilang. Coba lihat kata yang dipakai. Ia adalah apa? Gambar Allah yang kelihatan. Yang sulung yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Itu jelas. Ya, kalau sudah baca di ayat yang sebelumnya ditulis begini bahwa dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. He is the manifestations of unseen God. He is the manifestations of unseen. Dia adalah pernyataan dari gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah yang tidak kelihatan. Jadi kalau sudah perhatikan pembapaan itu sebenarnya apa? Ini dia. Kita masuk ke definisi pembapaan sekarang. Pembapaan itu adalah menyatakan gambar. Wow. Jadi itu pembapaan. Berarti perempuan bisa buat ini? Bisa, yang penting dia terima Yesus. Gitu aja. Karena yang menyatakan Bapa itu adalah Yesus. Yang penting ibu-ibu menerima Yesus menyatakan Bapa, itu jelas. Karena itu jelas menyatakan gambar. Sedangkan kita mengerti gambar itu berurusan sama apa tadi? Karakter. Berurusan dengan sifat. Berhubungan dengan kesamaan, keserupaan. Itu tujuannya kita belajar pembapaan. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa beberapa studi yang mengatakan ini. Dan saya mau katakan ini pada saudara. Ini untuk manusia.
untuk manusia. Bahwa kalau orang kehilangan gambar Bapa, itu sesat dia. Jelas. Dia tidak bisa mencapai tujuan kehidupannya. Sebab manusia punya tujuan hidup harus memiliki gambar Bapa. Jadi kalau dia tidak melihat gambar Bapa, dia tidak akan capai tujuan hidupnya. Tidak bisa. Makanya kehilangan gambar Bapa. Ini dipelajari dalam generasi ini ya. 40 tahun ke belakang saya belajar. Ada 3 hal yang terjadi kalau orang kehilangan gambar Bapa. Saudara bisa baca di banyak buku. Salah satu buku yang bagus saudara baca adalah Hati Bapa tulisan Floyd McClung. Buku itu udah ditulis dari tahun 78. Jadi udah lama banget. Bukan buku baru itu. Buku itu sudah berumur 40-an tahun. Ya. Jadi kita kalau saudara perhatikan buku itu telah menulis banyak hal yang berurusan dengan hati Bapa. Tapi kalau orang kehilangan gambar Bapa, hal yang pertama terjadi dalam kehidupannya adalah dia kehilangan identitas. Dan sudah tahu kehilangan identitas selalu punya arti yang serius. Oh, ini cuma untuk remaja. Siapa bilang? Saya ketemu pendeta umur 55 sampai 60 tahun yang tidak punya identitas memberontak, Pak. Itu jelas, itu biasa saja. Itu tidak perlu remaja yang punya penyakit ini. Orang tua juga bisa kalau nggak punya identitas. Sama, itu dia. Identitas itu. Karena kita diciptakan menurut gambar Bapa kok, gambar Elohim. Gimana cara kita? Oke. Yang kedua, kalau orang kehilangan gambar Bapa, tidak punya figur Bapa, maka yang kedua yang akan terjadi adalah mereka kehilangan ini. Affection atau kasih sayang, ya, affection, kasih sayang. Oh ya, makanya Bapa terhadap anaknya, membelai anaknya, menyayangi anaknya, laki atau perempuan sama. Pentingnya ini untuk memberikan kasih sayang dan apa? Rasa aman. Ya, memberikan kasih sayang dan rasa aman. Kalau ini hilang, orang akan cari kasih sayang dengan cara yang sembarangan. Oh, udah terbukti. Ya, penelitian mengatakan di atas 50% orang yang kehilangan kasih sayang dari bapak atau kecewa sama bapaknya ends up sebagai pelacur kalau dia perempuan. Laki-laki punya pengaruh yang sangat kompleks, misalnya kehilangan daya juang atau tidak mencapai destiny, atau kalau saya sebut sebagai yang ketiga adalah mereka gampang drop out atau losing sense of destiny. Tidak punya apa itu? Tidak punya sense pencapaian sesuatu. Selalu gagal di tengah jalan. Drop out, kerjakan sesuatu tidak pernah selesai. Tahu memulai tidak bisa menyelesaikan. Itu selalu kayak begitu. Gampang drop out, gampang menyerah, gampang mundur. Tekanan sedikit mereka mundur. Karena mereka tidak mengalami terbentuknya karakter yang kuat. So 3 hal ini yang kemudian menjadi penyakit. Kalau saya tanya pada saudara, tanya bego-bego enggak? Ada enggak hamba Tuhan yang kehilangan identitas? Banyak. Di pemuritan yang kami ajarkan, identitas merupakan topik utama. Saya mengajarkan 4 hal
4 framing untuk membangun mentalitas kerajaan. Yang pertama identitas. Kedua pola pikir, ketiga kebiasaan, keempat baru perkataan. Tapi yang pertama mesti identitas. Itu harus kuat. Identitasnya mesti strong. Kalau ini nggak kuat, selesai. Identitas. Ya. Ada nggak hamba Tuhan yang tidak punya rasa aman? Banyak. Takut pelayanannya hilang, takut disaingi. Dia yang bina jemaatnya sendiri, jemaatnya naik, pelayanannya lebih bagus dari dia. Dia marah, dia senggol, dia tendang, dia singkirin. Itu banyak. Nggak memiliki rasa aman. Karena mereka nggak dapat. Tapi yang paling parah adalah yang drop out ini. Nah, ini fakta yang terjadi. Nah, I can go on and on bahwa Tuhan selalu ingin menyatakan dirinya sebagai Bapa buat kita. Nah, sebenarnya dia sebagai Bapa ini mau supaya orang-orang yang mengenal dia ini menyatakan kehidupannya. Dan karena kita jatuh dalam dosa, maka dia memperkenalkan bahwa kita perlu diproses untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan. Kembali pada gambar yang sebenarnya. Dan gambar yang sebenarnya adalah gambar Yesus kan. Itu gambar Yesus. Kita baca kembali ke Roma 8, bagian saya yang terakhir. Dan kemudian kita selesai supaya kita bisa diskusi. Oke, Roma 8. Ini pendahuluan Pak. Ini pendahuluan mesti kuat dasarnya. Supaya nanti kita akan membahas hal-hal yang lain. Minggu depan sampai minggu terakhir. Ada satu minggu yang mungkin saya nggak bisa mengajar, saya akan minta salah seorang rekan kerja saya yang mengajar pembapaan sangat baik. Namanya adalah Pastor Rubin Ong. Saya akan minta untuk mengganti saya di salah satu tanggal karena saya ada acara di tanggal berapa itu, 21 atau tanggal berapa. Nanti kita lihat lah. Tapi saya berharap dia bisa gantikan saya untuk mengajar. Tapi dia pasti akan mengajar dengan sangat baik. Oke, kita baca Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-8. Roma. Siap. Roma 8 kita baca ayat 29. Orang suka ayat 28. Padahal ayat 28 itu adalah dia punya statement. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sebabnya itu ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukan dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula itu mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya mereka itu juga dimuliakannya. Jadi bisa dilihat gak? Bahwa kita harus melewati sebuah proses. Proses kembali kan, yaitu apa? Kita dipanggil, kita dibenarkan, tapi kita juga kemudian dimuliakan. Itu jelas. Dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Itu proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Soal dibenarkan, haleluya. Yesus benarkan kita di kayu salib. Tapi soal dimuliakan, itu proses. Tidak ada kata kemuliaan tanpa proses kan? Sudah tahu itu. Hampir semua ayat Alkitab memuat kata itu. Untuk sebuah kehidupan. Nah, arti kemuliaan sebenarnya memiliki bobot. Memiliki kualitas seperti Tuhan. Itu jelas. Kembali ke arah itu. Ke arah apa? Kepada gambar dari Bapa itu sendiri. Nah makanya tahu nggak? Saya akan akhiri dengan statement ini. Serangan terbesar iblis dari masa ke masa adalah menghancurkan gambar Bapa di setiap generasi. Sebab sudah jelas. Maleakhi 4 ayat 5 dan 6 katakan buat kita. Kalau hati bapak-bapak tidak dikembalikan kepada anak-anaknya, hati anak-anak tidak dikembalikan kepada bapak-bapaknya, Tuhan akan datang dan memukul bumi hingga musnah. Kenapa itu? Itu berarti akan terjadi sebuah kejahatan yang sangat menjijikkan mata Tuhan sehingga dia harus hancurkan. Itu berarti begini. Kalau seorang anak kehilangan gambar Bapa atau
seorang anak putus hubungan dengan bapaknya, maka udah pasti generasi anak akan dikuasai oleh iblis. Menurut saya ada sebuah serangan terbesar dalam generasi demi generasi. Ya, saya hari ini melayani generasi tahun ke-39. Saya melayani generasi. Saya mau katakan kepada saudara bahwa yang saya lihat adalah gambar Bapa berusaha dikaburkan, berusaha dihilangkan, dipukul, berusaha dikaburkan di generasi muda supaya mereka tidak lihat gambar Bapa. Mereka gagal melihat itu tuh. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan lewat Bapa-Bapa ini. Itu berusaha dihancurkan. Sebab ada yang iblis tahu yang mungkin gereja nggak terlalu sadar. Kalau dia berhasil menghancurkan gambar Bapa, dia berhasil memutuskan hubungan Bapa dan anak, sudah hampir pasti generasi anak akan dia rebut. Karena generasi tersebut akan penuh kepahitan, penuh kemarahan, ada banyak hal yang terjadi. Dan itu jelas cara iblis. Makanya kita perlu mengajarkan pembapaan, mendudukan pada posisi yang sebenarnya, hidup menyatakan gambar Bapa yang hilang pada generasi ini. Sama dengan jalan demikian, kita akan melihat pemulihan demi pemulihan terjadi. Saya berhenti dulu sampai di sini. Kita akan diskusi dulu sebentar dan kemudian kita akan lihat ya. Pasti akan ada tambahan yang akan saya bahas dengan saudara-saudara sekalian. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Thank you. Saya kembalikan pada host ya. Haleluya. Terima kasih Bang Jo. Dan saya percaya bahwa semua kita diberkati Tuhan. Amin. Yang diberkati Tuhan lambaikan tangannya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu masih tetap bertahan di sesi ini. Baik, sebelum kita masuk dalam pertanyaan, saya akan rangkumkan apa yang disampaikan oleh Bang Jo. Ternyata tujuan Allah menciptakan kita adalah supaya dalam keserupaan Allah kita memerintah atau berkuasa dan berbicara dalam kepemimpinan atau berkuasa. Itu adalah keteladanan. Keteladanan siapa? Adalah keteladanan daripada Bapa. Ternyata Bapak Ibu, semua kita di sini adalah pemimpin-pemimpin. Nah, siapa yang percaya bahwa dia pemimpin? Lambaikan tangannya. Halo, baik pria dan wanita, semua kita sudah ditakdirkan Tuhan menjadi pemimpin. Dan ternyata tujuan pemimpin itu adalah supaya kita merepresentasikan gambar Bapa. Tujuan kita melayani Bapak Ibu, apapun calling kita dari Tuhan, hanya satu, untuk merepresentasikan gambar Bapa dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saya percaya bahwa semua kita diberkati dan itu sebabnya jangan miss dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Pak, ada beberapa pertanyaan Bang Jo yang sudah masuk di dalam sebentar dulu. Oke, kalau ada bisa bantu saya itu karena ada beberapa pertanyaan. Sebentar ya. Yang pertama dari Bapak Renata dari Jambi. Pertanyaannya begini Bang Jo. Jika tujuan original Allah dalam menciptakan manusia, yaitu Adam pertama, adalah serupa dan segambar dengan anaknya, mengapa iblis diizinkan untuk masuk ke dalam Taman Eden? Ya kan? Mengapa diizinkan iblis ada di Taman Eden, menggoda Adam dan Hawa, memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat? Nah, apa saya bacakan dulu Bang Jo, baru nanti Bang Jo untuk menjawabnya? Saya kira baca dulu pertanyaannya, kemudian kita jawab pelan-pelan. Saya tulis saja di sini ya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Markus.
izin bertanya tentang gambar dan rupa kita pada Kejadian 1 ayat 12. Kejadian 1 ayat 26. Apakah yang dimaksud gambar itu adalah anak Yesus sudah ada? Nah, ini dari pertanyaan Pak Markus. Kemudian dari, Renata ini 2 kali bertanya ya. Oke. Baik, nggak apa-apa. Pak Jonathan, bagaimana cara kita untuk mendidik anak-anak kita? Apakah pendekatan Bapa yang lembut atau galak? Nah, ini berarti tentang pembapaan ini. Terus, oke. Baik, sampai di sini dulu ada hanya 3. Oke, yang terakhir ini dari Pak Edi. Kalau kita tidak punya figur Bapa, gimana cara memulihkannya? Baik, ada 3 pertanyaan yang masuk. Pak Jo mungkin bisa dijawab dulu. 3 dulu kali ya. Siap. Oke, pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan mengapa. Itu pertanyaan yang harusnya sebuah pertanyaan yang menurut saya adalah pertanyaan yang harusnya kalau ditinjau secara menyeluruh dari pembahasan kita tidak perlu ada. Karena prinsip utamanya yang pertama adalah ini. Mengapa ada iblis? Iblis itu sudah ada. Ya, iblis sudah ada. Dan dia jatuh. Dia adalah makhluk roh. Itu jelas ya. Dia makhluk roh. Jadi iblis itu makhluk roh. Setan makhluk roh. Dia ada, dia jatuh. Dia jatuh menurut kalau kita lihat tahun dan dalam doktrin demonologi dan angelologi, dia jatuh dibuang waktu pemberontakannya, di mana digambarkan, tidak ditulis dengan jelas tapi digambarkan di dalam Yesaya 14. Sudah bisa baca, atau Yehezkel 24, atau ya itu semua ditulis dengan jelas tentang kejatuhan yang disebut dengan Lucifer, kejatuhan penghulu malaikat yang Lucifer yang kemudian menjadi setan dan seterusnya. Tentu ada debat teologi yang banyak, kayak nggak ada nama Lucifer lah, apa terserah. Tapi itu istilah yang kita pakai, itu istilah saja. Tapi setan itu adalah penghulu malaikat yang jatuh, kira-kira begitu. Dia ada. Nah, dia punya posisi, dia ada di mana? Dia ada di langit yang kedua. Ya. Karena dia disebut sebagai langit kerajaan angkasa. Dia ada di situ. Jadi karena kita lihat ada, kalau langit dibilang Alkitab ada 3 tingkat, tempat Bapa di tingkat yang ketiga, maka dia ada di langit yang itu. Disebut sebagai kerajaan angkasa. Efesus 6 bilang hal tersebut ya. Kerajaan di udara kata yang dipakai di kitab Efesus. Tapi itu ada di situ dia. So he's a spiritual being. Nah, dibilang bahwa dia datang lewat ular yang adalah ini ular ini adalah binatang yang paling bijak, itu toh dibilang. Dari semua binatang dibilang dia yang paling bijak. Masuk lewat di situ untuk berbicara dengan Hawa. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa itu diizinkan? Jelas sebenarnya apa aja bisa diizinkan oleh Tuhan. Prinsip utamanya adalah diizinkan oleh Tuhan bukan berarti itu merupakan apa yang dia inginkan atau dia merupakan kehendak utamanya dia kan. Itu Tuhan izinkan ada di situ, tentu maksudnya untuk mengetahui kehendak bebas dari umat yang dia ciptakan. Apakah mereka memang mengasihi Tuhan? Apakah memang mereka mendengarkan perkataan Tuhan? So sort of apa yang terjadi, kita tahu bahwa di situ kegagalan daripada Adam. Ya, itu bukan kegagalan Hawa sebenarnya, itu adalah kegagalan Adam. Sebab kalau sudah baca baik-baik Kejadian 3 ayat yang ke-6, ini sebenarnya pelajaran pria sejati ya. Di Kejadian 3 ayat yang ke-6 kita tahu bahwa waktu waktu Hawa makan buah itu Adam ada di sampingnya. Entah mengapa Adam tidak mengambil tanggung jawab untuk hal tersebut. Makanya kita mengenal statement itu. Kalau orang tanya pada kita begini,
Siapakah yang menyebabkan dosa masuk ke dalam dunia? Perempuan apa laki-laki? Jawabannya laki-laki. Bukan perempuan. Ya. Perempuan memang yang pertama makan buah itu. Perempuan pertama melanggar. Tapi kan sudah tahu ceritanya. Waktu perempuan sudah makan buahnya. Di mana dia belum kasih ke suaminya. Bumi baik-baik aja tuh. Nggak ada apa-apa. Tapi begitu laki-laki yang makan baru dia punya masalah. Karena ada beberapa hal. Itu dia. Karena laki-laki juga diberi tanggung jawab sebagai kepala. Itu jelas. Kepala juga punya pengertian sumber loh. Dia bapak kan. Sama. Jadi dia kemudian yang menjadi sumber. Nah sumbernya ini yang gak masuk akal. Karena sumbernya yang salah maka dosa masuk ke dalam dunia ini. Itulah sebabnya di dalam Roma pasalnya yang kelima ayat 17-19. Karena dosa seorang pria, yaitu Adam yang pertama, maka maut dan dosa berkuasa atas dunia ini. Jadi masuknya lewat situ. Jadi saya kira itu adalah ujian kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan Adam, di situ Adam yang pertama gagal. Apa bedanya kesalahan Adam dan Hawa? Apa bedanya? Sama-sama berdosa, sama-sama makan buah itu. Tapi apa bedanya? Nah, ini bedanya supaya kita tahu. Hawa makan karena tertipu. Adam makan karena sengaja melawan Allah. Itu tidak ada alasan Adam mau makan sebenarnya. Jadi Adam makan itu istilah Inggrisnya deliberately sin against God. Dia makan buah itu. Nah, dia kemudian jatuh ke dalam dosa itu. Pertanyaan yang pertama, jawaban saya seperti itu. Sekarang pertanyaan yang kedua. Ya, ini pertanyaannya. Kalau memang gambar rupa kita di Kejadian 1:26 adalah anak Yesus, apakah Yesus sudah ada? Oh iya. Pertanyaan bagus banget. Nah, Yesus itu, Pak, sudah ada sebelum dunia dijadikan. Bahkan dia ada, dia Allah. Jadi waktu penciptaan dia ada. Dia adalah firman. Itu yang ditulis dari Yohanes pasal 1. Jadi dia sudah ada, dia Allah. Jadi Yesus sudah ada, jadi gambar itu sudah ada. Itu jelas sudah ada. Makanya yang jadi manusia bukan Allah Bapa. Yang jadi manusia bukan Roh Kudus. Yang jadi manusia adalah firman. Anak itu yang jadi manusia. Dia menjadi gambar yang harus diikuti oleh manusia. Jelas ya? Jadi jelas sudah ada. Kalau baca di Injil Yohanes pasal 17, Yesus bilang, aku udah ada dengan Bapa sebelum dunia dijadikan, sudah ada. Kitab Kolose juga sudah menjelaskan bahwa eksistensi Yesus di perjanjian lama. Jadi ada sebuah istilah teologi yang namanya teofani. Teofani. Itu adalah penampakan Yesus di perjanjian lama. Penampakan anak Allah di perjanjian lama. Itu namanya teofani. Misalnya orang yang bersama Sadrak, Mesak, Abednego di dalam orang keempat yang bersama Sadrak, Mesak, Abednego di dalam dapur api, itu teofani, ya. Itu penampakan Yesus di perjanjian lama. Hampir semua kata yang diikuti dengan kata misalnya malaikat dengan Tuhan huruf besar semuanya. Yang bergulat sama Yakub, ya itu seringkali disebut sebagai teofani. Ya, itu jawaban saya untuk yang kedua. Nah, Bapak yang bertanya pertanyaan yang ketiga, boleh tunggu nggak Pak? Nanti saya akan jelaskan itu dengan Dena dan paket itu. Kita akan pakai PowerPoint di mana seorang bapak harus itu lembut tapi tegas. Dia nggak boleh cuman keras saja. Ya, kalau terlalu keras anak-anak bisa minder, patah semangat semuanya. Tapi kalau terlalu lembut anak-anak bisa ngelunjak, manja, harus ada di tengah, ya. Kita mendidik mereka dengan tepat, sesuai dengan firman, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan dengan itu tuh ketegasan dari Roh Kudus. Kita
kita pimpin mereka dalam jalan-jalan Tuhan. Itu jelas. Nah, itu kita perlu buat hal tersebut. Iya. Saya kira itu jawaban saya untuk pertanyaan yang ketiga. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan lagi, Baik, silakan. kayak pertanyaan selanjutnya ada kaitannya dengan pertanyaan yang pertama, Bang Jo, yaitu tentang bagaimana menjadi seorang bapak, bagaimana untuk menjadi bapak yang lembut. Nah, Bapak Ibu seperti yang tadi yang disampaikan Bang Jo, mungkin pertanyaan Bapak Ibu yang berkaitan dengan Bapak jasmani itu nanti dipending dulu, nanti pas materi tentang gambar Bapak baru penjelasan. Demikian ya, Bang Jo? Ya, saya Oke. kira begitu. Sekarang kita lagi membahas filosofisnya. Ini dasar Ya. utamanya yang kita bahas dulu. Kemudian kita akan bahas hal tersebut dalam pendidikan anak di sesi yang lain. Pasti kita akan bahas itu, udah pasti. Oke, jadi Bapak Ibu yang kaitannya dengan peranan Bapak atau Bapak jasmani nanti di pertemuan berikutnya pas bicara tentang peranan Bapak. Baik, ada pertanyaan berikutnya Bang Jo, gimana dengan dari Pak John Makassar? Gimana hamba Tuhan yang bersenang-senang di atas penderitaan orang lain? Maksudnya, seluruh anggota keluarga diminta oleh pendetanya melayani setiap hari. Apakah kepala rumah tangga sudah hilang figur Bapak? Kira-kira gimana ini? Maksudnya ini. Jadi pertanyakan adalah hamba Tuhan itu ya, si penanya. Oke. Langsung sama Bang Jo. Ya, saya lagi baca di chat pertanyaannya. Saya kira ini yang paling penting. Ini yang kita perlu membahas dalam pelayanan ya. Saya beri contoh. Saya bukan keluarga yang sempurna. Saya dan istri saya, kami hamba Tuhan biasa-biasa aja. Kita adalah orang yang take it easy, ya minta itu. Tapi ini yang luar biasa. Kedua anak kami terlibat dalam pelayanan. Mereka atur semuanya sekarang lah. Kalau di pelayanan yang ada di Melbourne, mereka berdua yang atur. Semua mereka atur. Ya kita paling cuma khotbah aja. Yang lain mereka yang atur semuanya. Ya gitu sudah bukan kita lah. Dari masih umur 14 dan 12 tahun, mereka berdua udah terlibat dalam pelayanan. Tanggung jawab untuk musik, tanggung jawab untuk sound system, tanggung jawab untuk tutup buka gereja, tanggung jawab membersihkan ini dan itu, tanggung jawab karena kita nggak punya gedung, jadi kita seringkali harus angkat barang, lepas. Mereka yang atur semuanya, saya nggak buat itu semuanya. Kalau orang tanya pada saya, kok anaknya mau melayani ya? Ah itu dia. Saya jawabannya gini, saya nggak tahu kenapa mereka mau. Kita nggak pernah ajar. Ya. Tapi kemudian saya tahu mereka lihat kita pelayanan. Ya, karena mereka lihat ada gambar. Kalau orang punya gambar, mereka akan melakukan. Nah, kalau seorang hamba Tuhan yang terus memaksa orang untuk melayani, it's a very danger ground. Itu adalah hal yang serius. Dia bukan pemimpin, saya yakin itu. Dia harus belajar untuk bisa menginspirasi orang lain untuk terlibat dalam pelayanan tanpa harus dipaksa. Jadi anak-anak kami nggak ada yang dipaksa untuk melayani. Saya masih ingat anak saya yang pertama itu waktu dia di SMA dia jago main basket. Dia terpilih, dipilih sekolahnya untuk main basket. Ya, dengan temannya itu. Kemudian saya masih ingat dia pulang dari sekolah dikasih jersey-nya ya, baju pertandingan sama sepatu semua, pulang ke rumah. Itu hari Senin gitu, dia kasih hari Selasa. Saya kaget hari Kamis dia bawa pulang lagi, dia pulangin, dia batal. Orang tanya, dia bilang gak gampang loh dipilih begitu. Kamu dipilih tuh karena kamu dilihat mainnya bagus. Kamu gak mau ya? Jawabannya apa? Oh ya nggak bisa karena saya punya tanggung jawab. Kenapa? Oh hari Sabtu saya harus terlibat dalam pelayanan youth ya. Hari Minggu padahal karena sekolah kan. Jadi latihan basketnya cuma hari Sabtu dan bertanding hari Minggu. Dia bilang saya nggak bisa.
saya ada tanggung jawab yang lain. Padahal dia suka sekali basket, tapi dia bilang apa? Basket bukan segala-galanya. Wow, setelah dia tamat, dia udah selesai, dia lihat temannya sudah main. Teman yang bareng sama dia udah main di stage ya, sudah main di tim yang lebih besar, sudah di stage mainnya. Dia dia bilang, wah, tapi dia bilang aja, dia ada tanggung jawab yang lain yang dia anggap lebih penting. Nah, saya kira pelayanan itu harusnya dilihat sebagai sebuah tanggung jawab yang kita gambarkan jelas di depan orang. Jadi kemudian orang terinspirasi melakukan. Jadi kalau dipaksa-paksa minta untuk setiap hari melayani, nggak ada istirahat, itu mah kerja rodi, Pak. Itu jangan. Saya berharap nggak begitulah. Ya, kalau kita bisa inspire orang melayani keteladanan, itu keren. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Oke. Waktunya masih banyak Bapak Ibu, masih kurang lebih masih ada 20 menit lagi. Jadi mohon kita pergunakan waktu ini dengan efektif. Dan Bapak Ibu, kami berharap pertanyaan Ibu lebih tajam tentang topik malam ini ya. Jadi jangan berkutat di Taman Eden, Hawa dan begini kan begitu kan. Nah, ada pertanyaan begini, Bang Jo. Hawa makan buah terlarang itu pilihan dia atau memang sudah di konsep Allah harus terjadi begitu? Kalau memang itu pilih. Kira-kira maksud ibu ini apa ini? Mungkin langsung ke Bang Jo. Pengajaran yang berkata bahwa Tuhan putuskan kayak begitu, itu berarti tidak ada kemerdekaan kasih di dalamnya. Enggak. Saya yakin itu pilihan. Itu dia tertipu. Dia tertipu. Jelas, itu jelas dia tertipu kok. Dia tertipu, dan itu Paulus juga bilang di 2 Korintus 11, dia bilang, aku takut supaya kamu seperti Hawa tertipu. Jadi memang Hawa diketahui tertipu. Jadi dia tidak memilih. Orang tertipu kan bukan karena pilihannya, dia ditipu untuk memilih itu. Ya. Jadi orang tanya, apakah Tuhan sudah memutuskan supaya Adam dan Hawa jatuh? Jawabannya tidak. Jawabannya itu putusan mereka. Ya. Tuhan menyerahkan keputusannya kepada mereka. Jangan lupa, manusia yang diciptakan itu mereka memiliki kuasa atas semuanya. Jangan salah. Manusia pada waktu itu, kalau pakai bahasa ya, rajanya bumi pada waktu itu manusia. Mereka punya kuasa penuh atas semuanya. Karena Tuhan kasih kuasa itu kepada mereka. Mereka berkuasa atas semua ciptaan Tuhan. Jadi jelas. Kalau dilihat, saya rasa mereka tertipu. Nah, kalau Adam itu masalah. Kalau Adam itu pemberontakan. Kalau Hawa tertipu, Adam yang memberontak. Adam dengan sengaja melanggar. Nggak ada alasan. Ya, nggak ada alasan. Dia harusnya, ya tentu sudah belajar di pria sejati, dia harusnya bertindak sebagai nabi, menegur istrinya. Sebagai imam, mendamaikan istrinya dengan bapa. Ya, sebagai raja, dia potong itu ular kalau bisa. Kira-kira gitulah. Ya, dia berkuasa, dia ganggu-ganggu istri. Ya, kalau orang ganggu istri saya pasti marah. Ya, ya. Saya tidak suka berantem, tapi kalau orang ganggu istri saya pasti saya marah. Itu udah pasti. Ya. Itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, Bang Jo. Tidak ada lagi pertanyaan di chat room. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bertanya bisa secara langsung. Raise up dulu, baru nanti buka mute-nya. Silakan langsung sama Pak Bang Jo. Baik, silakan Bapak Ibu. Tentang materi ini, materi yang paling fundamental tentang fathering. Tidak ada. Oke, tidak ada. Ada Bapak? Oke. Sebentar, ada 2 ya. Oke,
Mungkin ini dari pertanyaan berikutnya Bang Jo. Pastor Jo, saya mau bertanya. Apakah konsep doa Bapa kami tanda kutip memiliki makna teologis tentang hubungan Bapa dan umatnya pada masa itu? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, Pak Renata ini sangat antusias ini. Mengapa dikatakan Adam memakan buah itu disebut melawan Allah? Silakan Bang Jo. Doa Bapa kami sebenarnya adalah doa yang Yesus ajarkan ya kepada murid-muridnya. Dan that's the only prayer yang diajarkan seorang rabi yang bernama Yesus kepada murid-muridnya. Itu pun dia mengajarnya itu disebabkan karena murid-muridnya bertanya. Karena memang doa itu bukanlah seperti doa agamawi. Doa untuk hujan, doa untuk makan, doa untuk tidur, itu doa agamawi. Yesus nggak ajar itu sama mereka. Jadi waktu mereka datang dan bertanya, Guru, Yohanes mengajar murid-muridnya berdoa. Rabi-rabi Farisi mengajar, kok kamu nggak ngajar kira-kira kayak gitu? Ajar dong kami berdoa. Baru Yesus berkata, jika kamu berdoa, berdoalah. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya. Nah kalau dilihat dari doa itu sendiri, saya tidak melihatnya itu sebagai makna teologis ya. Saya melihat sebagai makna relasional. Jadi itu adalah lebih kepada relasional daripada teologis dalam pemahamannya. Jadi boleh kalau orang mau bahas secara teologi, tapi kalau saya lihat itu sebagai relasional, bagaimana Bapa dan anak, bagaimana Bapa terhadap anak, di mana hubungannya, bagaimana anak tidak meminta makanan atau kebutuhan terlebih dahulu, anak menyatakan kehendak Bapa terlebih dahulu. Ya kan? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu yang pertama. Ya. Setelah menguduskan nama Tuhan, kemudian yang pertama, kemudian dia baru meminta beberapa kebutuhan, termasuk makanan, termasuk dijauhkan dari mara bahaya, tapi tentang hubungan sama yang lain, kemudian diakhiri dengan kemuliaan bagi Tuhan. Nah itu saya kira pada waktu itu lebih bermakna relasional. Tapi makna yang kedua jelas itu menunjukkan kepada kita tentang bagaimana Yesus menyatakan pola hidup orang percaya di doa itu. Jadi Yesus memang lebih banyak menekankan pola hidup. Jadi Yesus itu lebih banyak menekankan doa sebagai pola hidup daripada doa sebagai ya sebuah kegiatan agamawi. Yesus menyatakan doa sebagai gaya hidup. Jadi itu dia, gaya hidup relasional. Itu saya kira yang saya pikir. Tapi kalau orang mau bilang dia bermakna teologi, misalnya teologi kerajaan misalnya, which saya membahas hal tersebut juga, tapi saya pikir terlalu jauh kalau kita mesti pergi ke situ. Saya pikir konsep doa Bapa kami lebih kepada relasional, ya hubungan Bapa dan umatnya, jelas. Konsep teologis ya bisa jadi kalau orang mau. Oke. Mengapa dikatakan Adam memakan buah melawan Allah? Maksudnya kenapa Hawa tidak, waktu Hawa makan tidak ya? Waktu Hawa makan sih melawan juga, tapi ini dia. Ini sifat firman Tuhan. Kita mesti tahu 3 hal mengenai peristiwa ini. Yang pertama, waktu firman jangan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik yang jahat disampaikan itu, Hawa belum ada Pak. Hawa belum dijadikan. Jadi yang ada cuma Adam. Adam penerima janji atau penerima firman itu. Jadi harusnya Adam yang bertanggung jawab. Adam yang harusnya paling tahu bahwa tidak boleh makan. Karena dia orang pertama yang dengar. Dia harusnya punya tanggung jawab. Itu jelas. Ya. Dan dia harus menjalankan tanggung jawab keimamatan. Karena ternyata keimamatan itu sudah ada di Taman Eden itu. Sudah ada. Karena kata memelihara itu, mengusahakan itu, di Kejadian 2 ayat 15, sebelum dia kasih firman, ayat 17, ayat 15 kan dia bilang itu. Lalu Tuhan menaruh manusia itu di taman itu untuk mengusahakan atau memelihara taman itu ya. Mengusahakan dan menjaga taman itu. Itu sebenarnya kata itu punya pengertian kata abad.
Kata yang dipakai abad. Abad itu sama dengan abot. Dari itu kita dapat kata avoda. Yaitu punya pengertian pelayanan Levitical. Jadi pelayanan keimamatan. Jadi waktu Adam bekerja di taman itu, dia melakukan pelayanan keimamatan itu. Jadi, bukan sekedar kerja biasa, itu pelayanan keimamatan. Jadi di situ Adam gagal ya. Jadi ini sebenarnya Pak. Kesalahan Adam di situ dua menurut ini ya karena saya biasa mengajar pria sejati, jadi jelas konsep ini yang kita tahu bahwa ini kesalahannya Adam. Yang pertama adalah Adam tidak bertanggung jawab. Yang kedua Adam pasif. Kenapa dia pasif? Yaitu dia tidak hentikan ular, dia tidak hentikan Hawa, dia tidak. Seandainya, ini misalnya. Tapi kan berandai-andai tentunya bukanlah itu. Tapi paling tidak membuka cakrawala kan. Kalau saya bilang begini, seandainya waktu Hawa sudah makan buah itu, tapi Adam menolak untuk tidak makan, tidak terjadi apa-apa pasti. Karena tanggung jawabnya ada di Adam, bukan di Hawa. Ya, misalnya karena memang kan ada waktu. Hawa sudah makan, Adam belum makan kan? Ada waktu toh. Tapi kenapa nanti Adam makan baru dosa masuk? Baru mereka sadar, kita telanjang. Kenapa waktu Hawa makan gak ada kesadaran itu? Karena memang Adam, kepalanya ini, sumbernya ini yang jadi masalah. Sumber. Ya, makanya iblis tahu dia pukul sumbernya ya. Yang diambil dari sumber kemudian kena akibatnya. Ya, saya kira itu jawaban saya untuk Bapak Renata dari Jambi ya, itu jawabannya. Oke. Sekarang ada banyak yang kehilangan identitas, misalnya bencong and LGBT. Bagaimana caranya Pak untuk mengembalikan identitas salah? Yang pertama saya mau saudara mengerti tentang LGBT ini. LGBT itu salah ya, udah pasti. Tapi dia sekarang sudah bukan cuma benar salah. Dia sekarang adalah gerakan politik di seluruh dunia. Ya, jadi ya kita nggak perlu terlalu banyak membahas hal tersebut. Tapi ya memang kita perlu kembali kepada apa kata Alkitab. Kalau dibilang bagaimana caranya, ya perlu kesembuhan lah. Saya mempercayai komunitas kasih sayang dan komunitas pemulihan bisa menyembuhkan. Keluarga bisa menyembuhkan. Saya kenal beberapa orang yang punya masalah ini dan mereka sembuh. Mereka totally bebas. Ada ya. Ada yang bebas jatuh lagi. Ada yang mengalami itu. Dan saya tidak bilang bahwa semuanya yang saya layani biar enggak. Ada yang udah baik jatuh lagi. Ada yang relapse lagi. Ada. Harus saya akui ada. Tapi saya harus bilang ini pada saudara bahwa LGBT punya tujuan sebenarnya bukan cuma itu kok. Bukan cuma itu. LGBT punya serangan itu keluarga secara menyeluruh. Ya, saya mempelajari asal-usul mereka, saya mempelajari pergerakan mereka. Ternyata salah satu tokoh yang terkenal, tokoh lesbian LGBT yang terkenal di Amerika itu namanya Masha Gessen. I think he is a Jew, I think. Masha Gessen seorang perempuan, dia beritahu bahwa tujuan utamanya bukan kesamaan pria dan wanita di depan hukum atau persamaan gay untuk diakui kalau mereka menikah. Bukan itu tujuannya. Tahu nggak tujuannya apa? Supaya keluarga itu dihilangkan. Nggak perlu ada keluarga di dunia ini. Ngeri ya? Nggak perlu keluarga konvensional. Maksudnya suami, istri, dan anak. Nggak perlu. Ya boleh suami dan anak. Atau istri dan anak kan ya gitulah. Mereka mau yang gitu. Mereka mau tiadakan yang konvensional. Mengapa kira-kira menurut saudara? Jelas. Ingat, kalau memang Bapak adalah sumber, keluarga itu adalah batu penjuru society.
Kalau mereka bisa pukul keluarga, menghancurkan batu penjuru, mereka bisa hancurkan seluruh society. Mereka bisa menguasai pola tingkah laku dan karakter manusia. Ya, saya kira itu. Ya. Baik Bapak Ada. Ibu. Ya. Oke. Waktu kita tinggal 10 menit lagi, maka pertanyaan kita close sampai di sini. Waktu yang ada ini mungkin diserahkan sama Bang Jo untuk mempertajam kembali sebagai closing statement dari materi kita yang paling besar ini. Dan Bapak Ibu, mohon bantuannya buat para PIC Korwil yang merekomendasikan timnya untuk hadir malam ini, tetapi malam ini tidak hadir. Karena kita lihat yang hadir sampai hari ini adalah 86 peserta dari 106 peserta. Jadi kehadiran adalah di 80%. Nah, mohon bantuannya, mungkin dari sini bisa melihat anggotanya tidak hadir supaya di pertemuan-pertemuan berikutnya mereka hadir. Dan kemudian nanti setelah Bang Jo menyampaikan closing statement, nanti kita tutup dalam doa. Saya Daulat Korwil Wilayah Tengah itu Pendeta Ibu Linawati menutup dalam doa. Dan nanti habis doa, jangan live dulu Bapak Ibu, karena nanti kita ada sesi foto. Dan nanti Ibu Esther Suyono yang akan bertugas dalam sesi foto. Baik Bang Jo, waktu yang ada, silakan ada closing statement untuk mempertajam materi malam hari ini. Saya cuma ingin sampaikan ini sebelum kita selesai, bahwa nanti saudara akan melihat antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama diakhiri dengan statement pembapaan dan perjanjian baru dimulai dengan statement pembapaan. Ya, itu jelas buat kita, ya. Maleaki pasal 4 ayat 4, 5 dan 6 adalah penutup dari perjanjian lama. Tentu kita tahu setelah perjanjian lama selesai, kitab Maleaki, ada waktu 400 tahun yang namanya masa sunyi, ya. Sampai kemudian perjanjian baru muncul. Sudah tentu tahu cerita itu, ya. Ada 400 tahun jedah di tengahnya itu kosong. Jadi kalau saudara buka Alkitab saudara, ada garis putih, saya selalu bilang bercanda, itu penulisan satu lembar garis putih itu 400 tahun lamanya itu. Terus kemudian masuk perjanjian baru. Nah, perjanjian baru kan itu ada 4 kitab, ya. Ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang paling menggambarkan secara menyeluruh kehidupan Yesus, bahkan sebelum Yesus datang, sampai dia naik ke sorga, itu Lukas. Jadi Lukas mencatat di Lukas pasal 1, ayat 17, dia kembali menyebutkan nubuatan dari Maleaki pasal 4, ayat 5 dan 6, untuk menjawab nubuatan bahwa Elia akan datang. Dan itu dia tujukan kepada Yohanes Pembaptis. Dan dia mengulang persis apa yang dia katakan. Bahwa dia akan berjalan di hadapan Tuhan dengan kuasa dan roh. Dari siapa? Dari Yohanes, dari Elia. Untuk membuat, coba kita lihat ayat tersebut. Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Kemudian dan pikiran orang durhaka. Itu kata dia pilih hati-hati, saya kira, untuk menerjemahkan kata yang sebenarnya. Coba saudara lihat ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka pada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan suatu umat, menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Itu dia tuh. Jadi jelas ini saya kemudian paham betul bahwa pembapaan akan mempengaruhi persiapan satu umat yang layak bagi Tuhan.
prepare, ya itu tuh. Satu umat, mempersiapkan satu umat yang layak bagi Tuhan. Ditulis Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-17. Kalau saudara perhatikan baik-baik bahwa memang betul, setelah itu kita kemudian melihat bagaimana Yesus datang dan menyatakan Bapa kepada mereka. Yesus menyatakan Bapa, Yesus berdoa pada Bapa. Yesus kemudian berkata, apa yang aku buat bukan aku buat sendiri, tapi aku lihat apa yang Bapakku, kata itu. Aku melihat apa yang Bapakku kerjakan, itu yang aku buat. Yohanes pasalnya yang ke-5. Yohanes pasal 4, Yesus berkata, makananku ialah apa? Untuk melakukan kehendak Bapakku yang di sorga dan melakukan tugas yang dia perintahkan. Dan seterusnya. Sudah bisa melihat bagaimana Yesus punya pelayanan adalah pelayanan menyatakan Bapa. Jadi begini, awal Bapa, di akhir perjanjian lama Bapa, di awal perjanjian baru adalah pembapaan. Nah, saya mempercayai sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan muncul pelayanan pembapaan lagi untuk mempersiapkan satu umat yang layak bagi Tuhan. Saya percaya kalau pemimpin-pemimpin semuanya diperlengkapi, mereka pasti akan melayani seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Kita akan ketemu lagi minggu depan dan saya berharap kita bisa masuk lebih dalam lagi. Oh gitu nanti diatur lagi. Saya baru beritahu buat saya. Tapi nanti kita akan atur lagi. Terima kasih untuk kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, terima kasih Bang Jo. Kita berikan aplaus buat Bang Jo yang dari Australia datang ke tanah air untuk melayani kita. Berarti berarti minggu depan masih Bang Jo yang ngajar kan? Bukan Pak Rubin. Nanti saya akan coba komunikasi lagi ya. Oh gitu ya. Saya berharap waktunya bisa kita atur. Karena ternyata saya ada seminar di Makassar. Di hari yang sama ya? Hari yang sama, hari Senin ya. Aduh, ini lagi. Yang sama lagi, jam 11 lagi ya. Lagi mendidih nih, Bang Jo. Ya coba disiapkan, coba saya lihat waktunya dan schedule-nya ya. Oke. Nanti bicara sama istri saya ya, kontak waktunya ya. Siap. Baik. Thank you Bang Jo. Baik. Masih ada Ibu Linawati, Pendeta Ibu Linawati, silakan tutup dalam doa dan setelah itu nanti jangan lupa Bapak Ibu kita ada sesi foto bersama. Silakan Ibu Linawati. Adakah? Tadi orangnya ada. Ibu Linawati. Waduh. Kemana ini? Baik, kalau tidak ada, saya daulat yang terhormat Pak Pendeta Wim dari SOS Cirebon yang senior kita. Silakan Pak Wim dalam doa. Baik Pak Thompson. Ya Pak Jo, terima kasih untuk pemaparannya. Ya, selamat malam semua. Kami sudah diberkati Pak Jo. Dan harapannya tentunya apa yang kita dengar ini bisa menjadi bukan keteladanan, bisa kami ikuti ya di dalam pelayanan kami maupun di dalam keseharian kami. Ya. Baik Bapak Ibu, kita satu di dalam doa, kita mengucap syukur untuk apa yang sudah kita dengar. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, di mana kami sudah mendengar bagian dari firman Tuhan, yaitu mengenai penguatan bagi fathering di antara kami semua, mengenai keteladanan baik manusia maupun di antara keluarga kami maupun di tempat-tempat lain. Bapa, kami berdoa, kami bersyukur untuk pelajaran pada malam hari ini,
baik yang diambil dari Mazmur 8, 4-6, maupun Kolose 1-5, 1 ayat 15, Roma 8 ayat 29, kami mengucap syukur semua Bapak, bahwa kami sudah mendapat pembelajaran, diingatkan kembali akan keberadaan setiap kami. Bapak, kami berdoa pada malam hari ini, kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati Pak Jo, Ibu Ina, sehingga mereka semua dan juga anak-anaknya senantiasa dapat melayani Tuhan dalam berbagai kesempatan, sehingga banyak orang dimenangkan, banyak orang diajar, dan banyak orang kembali kepada jalan yang Tuhan inginkan. Bapak, kami mengucap syukur untuk semua. Juga untuk para koordinator, baik Pak Thompson maupun Ibu Liana dan juga Pak dan teman-teman yang lain, Bapak, kami bersyukur. Bapak, kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami, sehingga kami di dalam pembelajaran ini terus mendapat penguatan, dan juga kami diberkati oleh Tuhan, sehingga kehidupan kami, baik sebagai gembala, baik sebagai pelayan Tuhan, dan juga sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan, kami juga akan memberkati orang lain. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Wim. Ya. Silakan Ibu Esther, sesi foto buat abah-abahnya. Ibu Esther. Iya, mohon semua peserta membuka kameranya. Baik, Bapak Tupak Aritonang, boleh dibuka? Iya, oke. 1, 2, 3. Oh, supaya seragam mungkin kasih thumbs up, kasih jempol. Oke. Kasih jempol. Ya. Oke, kata Pak Steph katanya, wow, 1, 2, 3. Wow, oke. Screen berikutnya. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Pastor Jonathan. Oke, terima kasih Bu Esther. Lagi terima kasih Bang Jo, sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Saya ada taruh di chat. Kalau bisa di-download, ada taruh di chat itu pembapaan PowerPoint kalau boleh. Dilihat Oke. ada di chat. Semuanya. Terima kasih. Ada kirimkan PowerPoint lah. Tuan. Baik. Pak Jonathan. Sama-sama, Tuhan memberkati. Thompson, saya ada taruh itu ada PowerPoint. Sudah download. Selamat malam. Sudah di-save. Terima kasih Bang Jo. Thank you. Ya. Thank you Pak Jo, Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bu Nika. Selamat malam. Tunggu dulu satu lagi Kak Ina, coba tolong di situ kita mau foto. Ayo. Oh, jadi Esther mau foto tuh. Iya. Kak Ina, ada salam dari Memi. Kalina, Ya, tolong ingatkan Bang Jo hari Senin ya. Kerja yang lain. Pak Yona ya. Atur. Ya. Kayaknya ada perubahan. Nanti kita lihat. Halo Pak Win. Halo Bu Ina, selamat malam. Malam Ibu baik-baik. Baik, puji Tuhan. Ya. Terima kasih semuanya, Pak Jonathan, terima kasih, Thompson, terima kasih semuanya. Ya Pak, Tuhan berkati. Terima kasih ya semua. Sampai jumpa. Baik, kita pamit ya. Thank you. Bless you, everyone. Thank you. Malam. Terima kasih Pak. Pastor, thank you. Bye. Terima kasih. Bye. Thank you Kak Jo. Terima kasih.